Kita tahu bahwa lambat laun keberadaan kita akan tergantikan, entah oleh anak cucu ataukah teknologi. Namun yang utama, kita harus bisa memastikan keberadaan kita tetap diperlukan oleh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tezal Fikri dari Pendidikan Bisnis Kelas A. Kali ini kita akan berbagi mengenai bagaimana seharusnya karakteristik seorang wirausaha di generasi Z ini ketika keadaan sedang marak-maraknya digantikan oleh teknologi. Sebelum itu, mari kita lihat dulu sedikit cuplikan agar kita memahami bagaimana teknologi mengubah kehidupan kita. Ini adalah video bagaimana sebuah teknologi mampu mengubah sistem kehidupan manusia, dimulai dari hadirnya api. Manusia berevolusi menciptakan berbagai teknologi, dan yang paling krusial adalah adanya roda. Dari awal manusia selalu menciptakan hal baru dan memilih hal baru tersebut, sehingga hal sebelumnya akan mereka tinggalkan demi kemudahan dalam kehidupan. Lambat laun hal ini terus terjadi hingga saat ini, di mana teknologi mampu mengubah suatu pekerjaan menjadi full digital dan menggantikan peran manusia sebelumnya agar lebih efektif dan efisien, sehingga jumlah lapangan kerja menurun di suatu sektor, dan dalam sektor teknologi semua meningkat. Video tadi menunjukkan kepada kita bagaimana ketatnya persaingan, tidak hanya dengan seorang manusia, melainkan dengan sebuah teknologi. Maka dari itu, pembelajaran kali ini dimaksudkan agar peserta didik mampu berpandangan jauh ke depan, memahami bagaimana kondisi ke depan, agar bisa unggul kompetitif dalam persaingan era teknologi. Teman-teman bisa lihat di atas ini ada sebuah gambar tentang 3 poin utama mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh wirausaha generasi Z. Yang pertama adalah kuasai teknologi. Kenapa kita harus kuasai teknologi? Dengan teknologi, semua hal yang tidak memungkinkan menjadi memungkinkan. Semua hal yang bersifatnya dinamis menjadi statis. Dan setiap pekerjaan kita yang membutuhkan banyak waktu akan selesai dengan singkat. Itulah fungsi teknologi untuk mempermudah hidup kerja beban kita. Yang kedua adalah entrepreneurship. Entrepreneurship merupakan suatu karakteristik seorang wirausaha khususnya. Karakteristik ini harus dimiliki atau jiwa yang memiliki rasa berani menanggung resiko, cerdas untuk mengambil peluang yang ada. Nah, dalam era teknologi ini, penguasaan teknologi saja tidak dapat membantu kita untuk mencapai kesuksesan. Namun harus ada jiwa entrepreneurship di dalamnya, yaitu mereka yang berani mengambil resiko dan bertanggung jawab atas peluang yang mereka ambil. Dan yang terakhir, soft skill merupakan kemampuan intrapersonal yang hanya dimiliki oleh individu dan dilatih melalui pengalaman kegiatan dalam kehidupannya. Soft skill ini akan menentukan kita bagaimana ke depannya, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana kita mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil, sehingga bisa dibilang soft skill ini merupakan penunjang pergerakan kita dalam mencapai keunggulan kompetitif persaingan era teknologi. Hal ini pun didukung oleh World Economic Forum mengenai kemampuan yang harus dimiliki oleh wirausaha generasi Z, di mana 80% hanya ditentukan oleh soft skill, 12% technical skill, 3% penguasaan teknologi, dan 5% entrepreneurship. Sehingga di sini kita harus mengutamakan apa itu soft skill. Soft skill yang bisa dibangun dapat dilihat dari gambar di sini.
Dan di samping itu harus ada pendidikan moral dan religi agar keseimbangan jiwa dan jasmani kita sangat baik. Maka untuk itu, dalam technical skill kuncinya adalah pilih satu atau beberapa dan kuasai semaksimal mungkin. Sekian pembelajaran kali ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya harap teman-teman bisa memahami, mempelajari, dan membentuk karakter seperti yang dibahas sebelumnya. Karena pembelajaran tanpa perubahan sama saja dengan menonton TV. Teman-teman bisa paham sendiri, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.